Setelah 3 tahun yang lalu saya mengupload dokumentasi perjalanan saya menuju Gunung Bendera, akhirnya saya kembali mengabadikan perjalanan saya untuk mendaki gunung. Perjalanan kali ini saya akan menuju Gunung Prau bersama 6 teman saya yang memang baru saja saya temui satu sama lain. Yang kebanyakan dari mereka baru pertama kali mendaki gunung. Kita berangkat dari Bekasi menuju Kampung Rambutan jam 3 sore. Karena emang Kampung Rambutan menjadi titik temu saya dengan teman-teman saya. Sesampainya saya di Rambutan, saya langsung menukarkan tiket yang sudah saya pesan melalui aplikasi. Tidak lama kemudian, disusul dengan teman-teman saya yang lain, yang memang juga baru sampai. Sebelum berangkat, kita memutuskan untuk makan terlebih dahulu, karena mengingat perjalanan yang akan kita tempuh cukup panjang. Dan ternyata, macetnya kota Jakarta membuat bis kita terlambat, jadinya kita menunggu cukup lama. Delay. Aduh, tangan ini kacau banget sih, parah banget sih. Gua jujur nih, Tiket jam 18.30. ya tiket jam setengah 7, sekarang udah jam 7, tapi masih belum datang. Sekarang udah jam 7 lewat, harusnya bisnya jam 18.30. Masih nunggu guys ya. Setelah lama menunggu, bis yang kita tunggu-tunggu akhirnya datang juga. Yang harusnya berangkat jam setengah 7 malam menjadi jam 8. Ya nggak apa-apa, yang penting kita bisa berangkat kan cuy. Dan sampailah kita di rest area Sinar Jaya. Sinar Jaya adalah PO bis yang kita naikin kali ini cuy. Mangan sek guys. Mangan sek ini total 30.000. Kita lanjut perjalanan menuju Wonosobo. Setelah bro, aku bilang tadi sama supirnya, makasih ya bang udah berjuang sampai akhir. Sesampainya di Wonosobo nih cuy, kita ditawarin sama padi bis yang kebetulan menuju Prau. Tapi kita putuskan untuk sarapan terlebih dahulu. Never stop exploring, like Hari exploring girls. Pesan apa mas? Saya mau pesen moral. Pesan moral. Siap. Jadi sebelum kita berangkat kita mau sarapan dulu buat ngisi tenaga, biar hidup sehat, kuat dan tahan lama batu-batu ABC. Oh gitu. Dibersihin ya kata-katanya ya. Setelah makan, baru kita caps menuju Prau. BTW perjalanan kali ini kita akan lewat Dieng ya cuy. Dan ternyata selama perjalanan menuju base camp, kita disambut oleh pemandangan yang luar biasa. Setelah menempuh perjalanan selama 1 jam, akhirnya kita sampai di Dieng. Dan untuk menuju base camp, kita harus berjalan kaki cuy. Sesampainya kita di base camp, kita langsung mengurus simaksi dan cek kembali barang-barang yang kita bawa. Setelah itu, kita langsung naik. Sebelum mulai kegiatan hari ini, semoga lancar sampai atas, gak ada masalah apa-apa, aman terkendali. Yuk, mari kita berdoa untuk agama kita sama-sama. Berdoa dimulai. Sudah selesai. Semua tenang Batam. Yo. Semua Oke guys, kita sudah memulai pendakian. Udah ngos-ngosan ya. Kita jalur Dieng ya. Kenapa kita jalur Dieng? Dikarenakan jalur Petek Banteng hari Sabtu Minggu pasti full senyum masih full. Ini kita ngambil jalur Dieng. Awalnya kita sempat mikir mau ke Kali Lembu, tapi kenapa udah? Ya. Jalanan sudah mulai curam. Nggak curam sih, licin aja Bur, karena mungkin kemarin habis hujan ya, makanya licin. Perjalanan dari base camp menuju pos 1 sebenarnya nggak terlalu jauh. Setelah lewat sedikit dari pos 1, kita memutuskan untuk makan dulu. Karena memang ada teman kita yang udah lapar. Dan daripada terjadi apa-apa, jadi kita mutusin untuk makan juga. Hai, makan dulu ya. Aduh, kita di pos 1,5, 1/4 malah. Ya, 1. Enggak, belum 1/4 bos. Belum ya? Belum. Jadi tadi terakhir makan soalnya pagi ya. Pagi kita makan ya tadi. Ada yang lapar jadi kita berhenti dulu.
Bila kenapa-napa kan nantinya lebih baik mencegah sebelum terjadi. Dari pos 1 menuju pos 2 ternyata nggak terlalu jauh banget cuy. Oke, kita baru saja melewati pos 2. Sekarang udah jam 2:30. Tadi kita berangkat dari jam 1, berarti kita udah menempuh perjalanan 2 jam. Pos 2 selama 2 jam. Kita udah berkesantai aja sih, nggak buru-buru. Setelah melewati pos 2, kita akan bertemu dengan yang namanya akar cinta. Dikarenakan banyaknya akar di jalur ini, makanya orang-orang sering bilang ini akar cinta. Gak tahu siapa hubungannya ya. Mungkin bagi yang tahu bisa dikoreksi gitu. Aman? Wah, gak aman nih. Yuk, istirahat sini. Duduk nih. Oh iya. Aman? Hah? Serius aman gak? Lu punya asma gak? Agak serius? Tes tukeran dulu nih. Enggak, serius. Tes tukeran dulu. Enggak, tes dulu. Ayo, udah buka tas gua. Udah buka terus. Nanggung ya, coba. Sama ya. Enggak, coba. Udah cepet. Badan dia gede soalnya. Udah, enggak, udah. Gini makanya gini biar. Gini. Nih, gini tuh, gini. Gini, terus angkat. Ringan. Nah, angkat ke belakang. Badannya terus banting ke belakang. Terus. Wih, udah bisa jadi anak gunung. Ayo semangat nuh. Puncak 5 menit lagi nuh. Ingat guys, naik gunung bukanlah siapa keren yang di depan, tapi Siapa keren paling belakang. bukan. Nikmatilah perjalanan ini. Setelah melewati akar cinta, kita akan menempuh jalur yang semakin sempit. Jadi kita harus lebih hati-hati nih. Dan sampailah kita di pos 3. Mas, turun mas. Oke, jadi kita habis dari pos 3 mau lanjut ke camp area. Udah langsung aja, soalnya udah berkabut. Yang kita takutin itu hujan. Mendiriin tendanya susah. Yoi. Kita saya bawa 3 tenda. Gimana Jar? Semangat. Pelajaran apa yang bisa kamu dapat dari hal ini? Ternyata kita nggak boleh ngeluh. Kenapa tuh? Tetap berada di atas. Wah, nggak gitu dong. Nggak gitu. Ketika kita di atas, kita harus sekali-sekali melihat ke bawah. Karena di bawah masih banyak orang yang mau pengen ke atas. Ngomong apa sih? Nah, setelah dari pos 3, jalur akan semakin sempit lagi nih cuy. Dikarenakan kita harus melewati tebing. Jadi, kiri kanan kita itu jurang. Kita udah lewatin pos 3 dan mungkin bentar lagi ya udah mau nyampe puncak. Kalian mau tahu sesuatu? Kalian lihat sana tuh. Betapa menakjubkannya ciptaan Tuhan. Sepertinya masih banyak keindahan-keindahan yang belum saya lihat. Makanya kalau misalkan ada banyak umur panjang, saya akan berkeliling insya Allah ya. Saya akan melihat hal-hal yang lebih dari ini mungkin. Karena ciptaan Tuhan masih banyak yang lebih indah. Gokil. This is Wonosobo. Dan sampailah kita di puncak perahu. Maze,
Sehat Mas ya? Ada sinyal? Ini zona sinyal. Oh iya. Oh itu makanya camp. Ternyata kita sudah di puncak. Itu puncaknya guys. Dikarenakan di puncak perahu tidak diperbolehkan mendirikan tenda, ya memang sih ya, di semua puncak juga nggak boleh mendirikan tenda ya. Akhirnya kita mencari tempat untuk mendirikan tenda. Oke guys, jadi tadi kita habis dari puncak. Karena memang kalau dari Kali Lembu sama apa sih? Kalau dari Kali Lembu sama Dieng itu kita mau ngecamp tuh ngelewatin puncak dulu gitu. Beda kalau misalnya kita dari Petek Banteng. Kalau kita dari Petek Banteng itu kita langsung ketemu camp area. Setelah tenda terpasang, malam pun tiba. Kita masak-masak dan berbincang dengan teman-teman yang lain. Oke, teman-teman, kita udah pasang tenda, udah ini lagi masak juga. Yang lain udah lagi pada masuk tenda soalnya dingin banget asli. Saya kemarin dapat info di Instagram katanya dia yang nyampe -1 derajat Celcius. Cuma nggak tahu sekarang berapa ya. Ini 12 tadi gue cek. Mungkin sekarang 12 derajat ya. Iya, 10 Dia derajat sekarang. makin malam makin dingin, Bro. Iya, jadi titik terdinginnya biasanya malam, guys. Iya, apalagi subuh biasa. Jadi kita nanti mau bangun jam 3:30 ya. Mau subuhan. 3:30 ya, mau 3:30. Jam 4 kita berangkat ke jam 5 deh, jam 5 berangkat ke puncak. Sunrise jam berapa sih? 5:30 kan? 5:30 ya, 5:30. Berarti kita berangkat jam 5:30 lah. Jadi lighting. Guys, tadi ini dari tadi loh kita udah setengah jam kagak mateng-mateng. Astagfirullahaladzim. Oke guys, jadi gimana setelah kita tadi menjalani perjalanan berapa jam? 4 jam? 4 jam kurang lah. 4 jam Kurang lebih 4 jam. apa yang Bro Fajar rasakan? Dingin. Kapok gak untuk naik Pegalnya lagi? hilang, sumpah. Karena dia pegalnya hilang. Iya cok, kan mati dia. Iya, bisa Rasanya mati dia. mati rasa. Mati rasa. Jadi ada kapok gak? Enggak ya. Untuk ini Bro Daud. Siap. Maju dulu Bro Daud. Maju. Saya mau menanyakan kepada Anda ya. Angin ya, buzi lah. Suaranya. Sini Bro Daud. Bro Daud sebelumnya udah pernah masuk hutan kan ya? Belum. Oh, hutan udah. Nah, di Batam kan ada hutan kan? Ya, betul. Sungai Ladi. Hutannya itu ada air terjun. Air terjunnya 40 meter. Ya, itu beda. Itu Batu Aji. Aku bukan itu tuh. Tapi aku pernah masuk situ juga sih. Batu Aji. Oh iya, ya itulah pokoknya. Ada ngerasain perbedaan nggak di sana sama di sini? Beda sekali. Apa tuh? Coba bisa dijelaskan. Jujur li nih. Jujur li. Siap. Nak jaksel bet nih. Aku pakai gini ya, dingin banget. Iya, oke. Itu pertama, dingin banget. Dingin bet dan jaya. Iya. Itu satu, terus habis itu untuk rintangannya nih. Wah, jauh banget sih. Jauh gimana? Jauh. Berbeda jauh. Kalau di sana tuh betul-betul hutan, yang naik turunnya tuh dikit doang. Kalau di sini itu naik aja. Kayak lagu anak kecil. Gimana tuh? Naik ke puncak gunung. Benar kan? Kita naik gunung kan? Turun. Wah, Nyasar gitu. Sud. Saya bersama Ramji dan Raka Kolajo ke Curug. Dan itu wah asli itu naik betis, Cok. Enggak, saya menanyakan yang berbeda, Bro Alfian. Oh, iya, Saya menanyakan sama yang di Bukit Kasur. Oh iya. Nah, apa Bro Alfian ngerasain perbedaan nggak antara Bukit Kasur sama ini? Wah, beda banget lah. Apa tuh? Di Bukit Kasur 5 menit nyampe. Di Mari 3 jam 4 jam baru nyampe, buset. Itu kalau dari Bekasi udah nyampe Tangerang ya? Iya. Mau meninggal tadi, sumpah aku mau meninggal. Demi tadi waktu kan kalian foto-foto. Nah, aku sama Ramji sama Ang Pajar duluan, tapi Ramji kenceng kali. Ya udahlah aku istirahat kan. Wah, anjir nih ya. Gak ada yang mau nolongin. Ya udahlah. Ramji tiba-tiba mau bongkar tenda aja. Ya, pokoknya seru lah, terbayarkan. Terbayar. Belum lagi nanti pagi ya. Hah? Belum lagi nanti pagi kan ada sunrise kita. Oh iya, pagi belum ya. Ini belum apa-apa. Jadi kita nanti istirahat untuk menghantar fajar pagi. ini Fajar. Ini berapa Fajar? Sunrise, Kita menghantar Fajar. Sunrise atau sunset sih? Sunrise. Semua itu akan terbayar ketika kita melihat sesuatu yang indah di depan kita, yang sebelumnya belum pernah kita lihat secara mata langsung. Oke. Kalau cewek sering. Hah, gimana? Keindahan yang fana. Mengingat besok kita akan melihat sunrise, jadi kita tidur lebih awal cuy.
Tapi, hal yang tidak diinginkan pun terjadi. Pada saat saya tidur, saya dibangunkan oleh suara angin yang begitu kencang, disertai hujan yang membuat tenda saya airnya merembes ke dalam cuy, dan membuat sekujur tubuh saya agak sedikit basah. Dalam kondisi seperti ini, saya hanya bisa berharap angin dan kabut ini akan berakhir sebelum matahari terbit. Tapi saya salah. Pagi pun tiba, dan angin disertai hujan pun masih terjadi. Yang membuat kita tidak keluar tenda sama sekali cuy. Ya teman-teman, sekarang udah jam 6 pagi, cahaya udah mau terbit, tapi sayang kita gak bisa ke sunrise camp atau ke puncak karena cuaca tidak memungkinkan. Ternyata alam tidak berkehendak kepada kita cuy. Dikarenakan kita semua sudah membeli tiket pulang ke Jakarta dengan bis keberangkatan pukul 4 sore, jadi kita harus bergegas turun pada pukul 10. Ya, akhirnya kita terpaksa dengan cuaca seperti ini, kita harus berkemas-kemas lalu bergegas turun. Oke guys, ini udah jam 7 dan cuaca masih kayak gini, kurang mendukung kita untuk turun. Ternyata kita kalau misalnya memang nggak dapet sunrise ya udah kita turun secepatnya, karena kita ngejar bis, kita ngejar jam 4.30. Sekarang kita harus istirahat dulu di base camp, ngecas sampai lah dari sana. Ini first time ngerasain badainya puncak. Walaupun nggak lewat sunrise tapi tetap mantap. Matahari udah mulai muncul sih. Ya, saya harap gak lama lagi matahari udah muncul. Karena kita harus buru-buru turun. Kalau kelamaan sini kita bisa kedinginan. Soalnya kita bawa cewek 1 orang kan. Kasian juga. Di sepanjang perjalanan turun, saya melihat ekspresi teman-teman saya yang kurang puas. Ya wajar, jauh-jauh dari Jakarta sampai sini hanya melihat sekumpulan kabut yang menyelimuti indahnya pemandangan Gunung Prau. Tapi ya mau bagaimana lagi, alam memang tidak bisa diprediksi. Kita hanya bisa mengambil pelajaran dari perjalanan kali ini cuy, dan menikmatinya, karena nyatanya kenyataan tidak seindah ekspektasi.